Pemirsa, pasca pengunduran diri Setia Novanto, Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan pertemuan dengan berbagai tokoh di rumah dinas Wakil Presiden. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Clara Alverina dari rumah dinas Wakil Presiden. Clara, bagaimanakah suasana pertemuan di rumah dinas Wakil Presiden? Siapa saja yang hadir dan kemudian apakah sudah ada hasil dari pertemuan tersebut? Ya, Krizia, saya mencoba mendatangi kediaman dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Tadi saya tiba sekitar pukul 8 malam dan di tengah kisruh mundurnya Setia Novanto dari sebagai Ketua DPR, Wakil Presiden Yusuf Kala menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh dan di sini bukan membahas mengenai mundurnya Setia Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR, tapi lebih membahas mengenai antisipasi radikalisasi ISIS di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh penting yang hadir dalam pertemuan ini ialah Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam, dan ada juga dan disertai dengan menteri-menteri lainnya, serta sejumlah tokoh lainnya seperti Kapolri Jenderal Polisi Barodin Haiti. Tidak ada pembahasan mengenai perkara Setia Novanto dalam sidang MKD, hanya tadi yang menarik, di tengah pertemuan sekitar pukul 8:40 Wakil Presiden Yusuf Kala mendapat informasi kemudian langsung mengumumkan kepada seluruh hadirin bahwa Ketua DPR Setia Novanto resmi mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Pengumuman Yusuf Kala bahwa Setia Novanto mundur lantas disambut dengan tepuk tangan dari para hadirin. Usai pertemuan, saya juga sempat meminta tanggapan mengenai mundurnya Setia Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR terhadap beberapa tokoh penting yang hadir dalam pertemuan ini. Nah, ketika ditanya mengenai hal tersebut, ada jawaban dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan bahwa langkah Setia Novanto mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR merupakan langkah yang tepat di tengah situasi yang politik yang cukup rumit. Dan mungkin langkah Setia Novanto mundur ini bisa memperbaiki keadaan. Dan Luhut Binsar Panjaitan ini memberikan keterangan dengan setengah-setengah. Dan saya juga sempat menanyakan mengenai apakah Setia Novanto ini layak menerima sanksi berat, namun ia enggan untuk menjawab dan langsung masuk menuju ke mobilnya. Nah, sementara tadi kami juga sempat meminta tanggapan dari Kapolri Jenderal Polisi Barodin Haiti mengenai tahapan selanjutnya, karena setelah sidang etik Setia Novanto, apakah ada dugaan korupsi, adanya dugaan pelanggaran pidana korupsi. Namun Barodin Haiti menyatakan akan menyerahkan langsung mengenai kasus Papa minta saham ini ke Kejaksaan Agung. Namun Kapolri atau Barodin Haiti juga bersedia apabila Kejaksaan Agung meminta untuk membackup kasus ini. Nah, berikut Krizia pernyataan dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Apa itu? Ya, saya kira udah mundur, ya itu saya kira keputusan yang terbaik untuk membuat semua keadaan ini jadi lebih tenang. Ya, terima kasih. Sanksi berapa layak untuk Setia Novanto? Saya udah jawab kan.